Pernahkah kalian membayangkan gimana ya kalau alien itu benar-benar ada? Apakah mereka selama ini sudah mengetahui keberadaan manusia dan mengamati planet bumi secara diam-diam? Para ilmuwan telah mengidentifikasi asal-usul aneh dari ledakan gelombang radio berenergi tinggi yang dikenal sebagai FRB atau Fast Radio Burst. Semburan ini menempuh jarak yang sangat jauh, yaitu 8 miliar tahun cahaya sebelum akhirnya tiba di bumi. Meskipun banyak spekulasi, termasuk kemungkinan adanya kehidupan asing yang mencoba menghubungi kita, para ilmuwan kini telah menemukan bahwa FRB ini berasal dari sebuah kelompok galaksi yang sangat padat. Kelompok galaksi ini ada pada saat alam semesta masih relatif muda, sekitar 5 miliar tahun yang lalu. Dengan menggunakan teleskop luar angkasa Hubble milik NASA, para peneliti dapat mengambil gambar dari lokasi asal semburan ini. FRB ini, yang dijuluki FRB 202206110A, adalah yang paling kuat dan terjauh yang pernah terdeteksi saat pertama kali ditemukan pada tahun 2022. Awalnya, para ilmuwan bingung tentang dari mana semburan energi ini berasal. Namun sekarang, tim peneliti telah berhasil mengidentifikasi 7 galaksi yang sangat berdekatan sebagai sumber dari FRB tersebut. Wen Faifong, astronom lain yang terlibat dalam proyek ini, mencatat bahwa gambar dari Hubble menunjukkan bentuk memanjang yang mengelilingi beberapa galaksi yang disebut tidal tails. Hal ini menjadi bukti bahwa galaksi-galaksi tersebut mungkin telah bertabrakan atau bertukar materi. Bukti ini sangat mendukung teori bahwa aktivitas yang kacau dan interaksi di antara galaksi-galaksi ini adalah penyebab FRB tersebut. Penemuan awal FRB ini dilakukan pada Juni 2022 oleh teleskop radio ASCAP di Australia. Penemuan ini kemudian dikonfirmasi menggunakan teleskop sangat besar VLT milik European Southern Observatory. Penemuan ini memecahkan rekor sebagai FRB terjauh yang pernah ditemukan, melampaui rekor sebelumnya sebesar 50%. Menurut astronom Dr. Stuart Ryder yang timnya pertama kali mengidentifikasi FRB ini, serangkaian antena ASCAP memungkinkan mereka untuk menentukan lokasi persis asal ledakan tersebut. Para ilmuwan berharap bahwa FRB yang sangat jauh seperti ini, meskipun tidak terbukti sebagai pesan alien, dapat digunakan untuk menemukan gas dan materi lain yang sulit terlihat di luar angkasa. Gagasan ini berasal dari astronom Australia Jean-Pierre J.P. McQuart pada tahun 2020. Ia mengusulkan metode menggunakan FRB untuk mengukur materi yang hilang di alam semesta. Dr. Ryder menjelaskan bahwa semakin jauh sebuah FRB, semakin banyak gas yang terungkap di antara galaksi-galaksi. Konsep ini sekarang dikenal sebagai hubungan McQuart. Tim di Northwestern University sedang meneliti kemungkinan menggunakan data dari FRB 202206110A untuk tujuan ini. Wen Faifong, astronom lain dalam proyek tersebut, menjelaskan bahwa gelombang radio sangat sensitif terhadap materi apapun yang dilewatinya. Sinyal FRB ini harus melewati awan materi di sekitar sumbernya, galaksi asalnya, ruang antar galaksi, dan akhirnya galaksi Bima Sakti sebelum sampai di bumi. Dengan mengukur penundaan waktu pada sinyal FRB, para ilmuwan dapat mengukur jumlah total materi yang dilalui oleh sinyal tersebut. Hal ini membantu mereka memahami apa saja yang ada di ruang angkasa yang luas antara FRB dan bumi. Menurut Alexa Gordon dari Northwestern University, penemuan asal FRB ini di lingkungan yang begitu aneh, yaitu kelompok galaksi yang sangat padat, membantu kita untuk lebih memahami misteri FRB, a Fast Radio Bursts. FRB adalah kilatan energi radio yang sangat terang, yang muncul dan menghilang dengan cepat dari luar angkasa, hanya dalam sepersekian detik. Awalnya, para ilmuwan tidak yakin apa yang menyebabkan FRB.
Mereka menduga sumbernya mungkin berasal dari lubang hitam, bintang neutron, atau bahkan alien. Penemuan bahwa FRB ini berasal dari kelompok 7 galaksi yang padat membuka dua kemungkinan teori, yaitu pertama, sinyal dari peradaban alien. Astronom Brian Leakey berpendapat bahwa lingkungan galaksi yang padat seperti ini akan memudahkan peradaban alien untuk berpindah dari satu planet ke planet lain. Ia mengatakan, kelompok galaksi yang padat ini akan memberikan keuntungan besar bagi alien untuk memulai program SETI atau Search for Extraterrestrial Intelligence mereka sendiri, yaitu program yang mencari sinyal teknologi dari luar angkasa. Kedua, tabrakan bintang. Teori lain yang didukung oleh penemuan ini adalah bahwa FRB dihasilkan oleh tabrakan hebat antara bintang neutron dan benda langit lainnya. Gambar dari teleskop Hubble menunjukkan bahwa galaksi-galaksi ini mungkin sedang dalam proses bertabrakan atau saling berinteraksi. Menurut Alexa Gordon, tabrakan dan interaksi ini dapat memicu pembentukan bintang baru secara ekstrim. Dengan kata lain, FRB yang sangat kuat dan jauh ini bisa jadi adalah energi yang dilepaskan saat bintang-bintang baru lahir. FRB pertama kali terdengar pada tahun 2001, tetapi baru ditemukan saat para ilmuwan menganalisis data arsip pada tahun 2007. Sifatnya yang sangat singkat dan acak membuat para astronom membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk yakin bahwa itu adalah sinyal nyata, bukan sekedar gangguan pada teleskop. Meskipun asal-usulnya masih belum jelas, para peneliti dari Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics menemukan bahwa FRB bisa sangat berguna untuk mempelajari alam semesta. Adapun beberapa manfaat FRB untuk mempelajari alam semesta sebagai berikut. Pertama, mengukur materi tersembunyi. Populasi FRB yang jauh bisa berfungsi sebagai alat untuk menyelidiki materi yang ada di ruang angkasa yang luas. Materi ini yang disebut materi intervensi biasanya mengaburkan sinyal dari CMB. Cosmic Microwave Background, sisa-sisa radiasi dari Big Bang. Dengan mempelajari materi ini, kita bisa lebih memahami unsur-unsur dasar alam semesta, seperti materi biasa, materi gelap, dan energi gelap yang memengaruhi seberapa cepat alam semesta mengembang. Kedua, melacak evolusi awal alam semesta. FRB juga dapat membantu melacak peristiwa penting di awal sejarah alam semesta. Setelah Big Bang, alam semesta mendingin dan atom hidrogen terbentuk. Kemudian, sesuatu memecah atom-atom ini kembali menjadi elektron dan proton. Para ilmuwan berharap FRB bisa membantu mereka memahami apa yang menyebabkan peristiwa ini. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika benar-benar ada alien di planet lain yang sedang mengamati kita? Lalu mereka sedang menatap bumi seolah-olah ingin menghampiri manusia. Mari kita lihat planet yang paling dekat dengan kita di luar tata surya ini, yaitu Alpha Centauri BB, yang berjarak sekitar 4,2 tahun cahaya dari bumi. 1 tahun cahaya di sana setara dengan 9,4 triliun kilometer. Jadi jaraknya sangat-sangat begitu jauh. Karena cahaya butuh waktu untuk bepergian, maka jika ada alien di sana yang sedang mengamati bumi, mereka tidak akan melihat apa yang sedang kita lakukan sekarang. Mereka akan melihat keadaan bumi 4,2 tahun yang lalu. Mereka mungkin sedang melihat kita di tahun 2021, saat pandemi masih melanda, atau bahkan saat dunia sibuk dengan berita-berita lama. Lantas, bagaimana jika aliennya datang dari planet yang sangat jauh? Para astronom menemukan sebuah planet bernama HD 11977b yang jaraknya sekitar 200 juta tahun cahaya.
Jika ada kehidupan di sana dan mereka berhasil mengamati bumi, pemandangan yang mereka lihat akan jauh lebih luar biasa. Mereka tidak akan melihat peradaban manusia, gedung-gedung tinggi, atau kendaraan yang kita miliki. Sebaliknya, mereka akan melihat bumi yang masih dipenuhi hutan belantara. Dan yang paling menakjubkan, mereka akan melihat dinosaurus yang masih hidup berkeliaran di planet kita. Intinya, karena jarak yang sangat jauh di luar angkasa, setiap pengamatan yang dilakukan oleh alien adalah seperti melihat ke masa lalu kita. Semakin jauh planet mereka, semakin jauh pula masa lalu bumi yang mereka saksikan. Jika alien menjelajahi luar angkasa seperti manusia, ilmuwan NASA tahu di mana mencari sinyal mereka. Tim ilmuwan dari NASA dan Penn State mengamati bagaimana manusia berkomunikasi dengan wahana antariksa kita yang ada di luar angkasa, seperti robot penjelajah di Mars. Mereka menggunakan data dari Deep Space Network atau DSN NASA, sebuah jaringan besar yang berfungsi sebagai telepon untuk berbicara dengan pesawat luar angkasa. Selama 20 tahun, mereka mengamati sinyal-sinyal radio yang kita kirimkan. Tujuannya sederhana, mencari tahu kapan dan di mana sinyal kita paling mudah ditangkap oleh makhluk asing. Temuan paling penting adalah sinyal kita menjadi jauh lebih kuat dan mudah dideteksi jika alien berada di planet yang sejajar dengan bumi dan planet tujuan kita, misalnya Mars. Jika alien melihat kesejajaran bumi Mars, peluang mereka mendeteksi sinyal kita melonjak hingga 77%. Jika mereka melihat kesejajaran dengan planet lain di tata surya kita, peluangnya sekitar 12%. Jika tidak ada kesejajaran planet sama sekali, peluangnya hampir nol. Ini seperti membuat sebuah jalan lurus di ruang angkasa untuk sebuah sinyal. Hasil penelitian ini memberi petunjuk baru untuk SETI, yaitu tim yang bertugas mencari kehidupan cerdas di luar bumi. Daripada mendengarkan semua sinyal secara acak, mereka sekarang punya peta baru. Mereka bisa memfokuskan pencarian pada sistem planet lain yang memiliki susunan sejajar serupa dengan tata surya kita. Karena jika ada alien di sana yang berkomunikasi dengan pesawat mereka, sinyal tersebut akan lebih mudah ditangkap oleh kita.